Halo Isna, Hai, apa kabar? sangat-sangat baik malam Oke. hari ini. Ya, semoga juga Bapak Ibu yang ikut pada Zoom malam ini baik-baik ya. Ya, Oke, dan saya juga berharap seperti itu. oke, baik. Silakan Bagus untuk waktu dibuka. Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya, teman-teman dan kawan-kawan. Pada kali ini kita kembali lagi di seminar, sesi sharing dalam tantangan 21 hari bernabati dalam rangkaian Pekan Bernabati. Jadi di kesempatan kali ini kita akan mendengarkan sharing dengan tiga narasumber yang sudah melalui banyak sekali pengalamannya, dan nanti kita akan sharing, kita akan bicara lebih dalam lagi tentang mereka. Jadi sebelum itu, seperti biasa kita akan hormat dulu yang nanti akan dipandu oleh Isna. Silakan Isna. Baik, terima kasih Bagus. Untuk latihan Hermet selama 5 menit ke depan, izin saya pandu Bapak Ibu semuanya. Baik, sekarang atur posisi duduk yang nyaman, pandangan lurus ke depan, punggung jangan bersandar, pelan-pelan tutuplah mata. Tangan kanan letakkan di daerah jantung kita dan tersenyumlah. Tarik nafas, bayangkan kita menghirup dan menghembuskan nafas dengan lembut melalui jantung kita. Perlahan, biarkan pernafasan kita menjadi lebih lambat, lembut, lebih dalam, dan terus bernafas dengan lembut. Perlahan menuju ke ritme nafas alami kita yang dalam, nyaman, dan lembut. Saat kita terus bernafas dengan tulus dan lembut, maka kita akan mengalami perasaan regenerasi seperti perasaan kebahagiaan, perasaan mengagumi, penuh perhatian, rasa syukur, cinta kasih, dan kehangatan. Kita dapat membayangkan momen paling bahagia dalam hidup kita, atau di suatu tempat yang indah seperti di pantai. Suara deru ombak, desiran angin yang lembut, atau di pegunungan hijau yang luas. Udara yang segar, bunga berwarna-warni yang indah, cantik, dengan suara kicauan burung yang merdu. Lembutnya angin yang di kulit kita, dengan sinar matahari yang hangat menembus setiap sel-sel pori kita, dan membuat kita sehat berenergi. Kita bisa menghidupkan kembali momen-momen seperti saat bersama seseorang yang kita cintai, rasa bahagia penuh dengan syukur dan cinta yang tulus. Cobalah untuk menghidupkan kembali suasana dan perasaan tersebut. Bayangkan perasaan cinta dan kebahagiaan serta perhatian yang datang di setiap tarikan nafas lembut kita. Tidak apa-apa jika belum bisa merasakan. Lanjutkan saja bernafas secara alami dan lembut melalui area jantung kita. Sekarang, bayangkan mengirimkan perasaan hangat ini di sekitaran kita. Di alam semesta ini, dalam ruangan ini, dalam rumah ini, kekuatan ini akan meningkatkan frekuensi positif medan magnet area jantung 5.000 kali lebih kuat dari medan magnet otak kita. Kekuatan ini bisa menjangkau 4 meter dari tubuh manusia. Latihan jantung ini dapat membantu untuk meningkatkan
medan energi positif di sekitar kita. Sekarang, pelan-pelan kembalilah pada diri kita sendiri. Jika kita sudah siap, perlahan-lahan membuka mata kita. Gosokkan kedua telapak tangan kita, tempelkan ke mata kita, memberikan penglihatan yang terang, dan selalu memberikan hal-hal yang positif. Kembali gosok kedua telapak tangan kita, dan tempelkan di area telinga kita. Memberikan kekuatan pendengaran, agar selalu mendengar hal-hal yang positif. Kembali menggosok kedua tangan kita, dan tempelkan ke area tengkuk kita. Memberikan kekuatan dan kehangatan ke seluruh tubuh kita, dari kepala sampai ke kaki, dari kaki sampai ke kepala. Hormat kita sampai di sini. Terima kasih. Untuk waktu, saya kembalikan lagi kepada Tuan Agus. Terima kasih. Terima kasih, Isna. Jadi setelah hormat ini, saya merasakan situasi di ruangan saya hangat sekali, suasana hati saya sangat hangat sekali, dan saya harap suasana yang saya rasakan ini bisa dirasakan juga oleh Bapak Ibu, teman-teman di ruangannya masing-masing, di rumah masing-masing. Jadi saya lihat di sini audiens sudah makin banyak ya. Buat saya sedikit jelaskan nih tentang Pekan Bernabati. Mungkin buat Bapak Ibu yang baru bergabung di seminar kali ini, Pekan Bernabati itu ialah kita bentuk dalam cara 21 tantangan bernabati. Jadi hanya mengonsumsi hal-hal yang bernabati, jadi tidak mengonsumsi hewani. Jadi dalam Pekan Bernabati ini, atau dalam 21 tantangan ini adalah saran yang disarankan oleh Dr. Joen, ialah Lause, mentor kita. Dan cara ini bagi beliau ampuh untuk mengatasi namanya global warming, atau yang saat ini isu lingkungan yang sangat lagi booming-boomingnya, global warming. Jadi diharapkan buat Bapak Ibu yang masih berpola makan hewani bisa mendapatkan ilmu dari sini dan belajar bernabati dari sini. Dan sebelum itu, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Tugus dan teman saya Isna, dan kami berdua akan memandu acara pada kali ini. Dan sebelum itu, sebelum masuk ke sesi sharing nanti, boleh dong Isna kulik-kulik sedikit tentang 3 narasumber kita, ada siapa aja nih? Oke, terima kasih Teh Agus. Nah, pada malam hari ini kita kedatangan 3 narasumber sekaligus Bapak Ibu semuanya. Nah, tanpa berpanjang kata, saya akan perkenalkan satu-satu narasumber kita. Narasumber kita yang pertama itu adalah Bapak Trijogo Jati Pantoro. Beliau merupakan lulusan S1 Teknik Elektro dan S3 Manajemen Marketing. Beliau merupakan seorang senior expert dan asesor ketenaga listrikan. Beliau mempunyai permasalahan pada jantung dan ginjalnya selama 9 tahun lamanya, hingga pada tahun 2021 harus dirujuk ke RS Hakit karena RSPP sudah tidak sanggup dalam menangani permasalahan sakit beliau. Hingga di bulan Juni 2021, beliau memutuskan untuk vegan dan mengikuti detox bersama Dr. Joen. Hingga saat ini, beliau aktif dalam pembuatan dan bersosialisasi ekoenzim. Nah, untuk narasumber kita yang kedua, mungkin untuk penggiat lingkungan di Bali juga tidak asing lagi ya dengan beliau. Yang kedua merupakan Bapak Iketut Sugama. Beliau berprofesi sebagai General Manager di salah satu hotel bintang 5 di Bali, yaitu Bisma 8. Selain itu, beliau juga aktif menjadi relawan dalam kegiatan lingkungan, di antaranya penyemprotan TPA Suwung selama 1 bulan pada 2019, penyemprotan TPS Denpasar 2019, penyemprotan EE atau ekoenzim di seluruh kota Denpasar di 4 kecamatan pada saat pandemi, penggerak ekoenzim for Lake Batur, mendampingi petani bercocok tanam dengan ekoenzim, aktif mendukung kegiatan anak muda di Bali, mengikuti berbagai kelas Dr. Joen, di antaranya kelas cetak biru, kelas hidup sehat mandiri,
kelas nutrition, seminar dan workshop ekoenzim Dr. Joendi Bangli, serta masih banyak lagi kegiatan yang lainnya. Dan untuk narasumber kita yang ketiga, yaitu Ibu Novita Huang, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Jambi dan merupakan seorang relawan di Vihara dan juga Enzim Bakti. Oke, terima kasih. Baik, tanpa berpanjang kata lagi, mari kita sambut untuk pembicara kita yang pertama, yaitu Bapak Tri. Silakan. Halo Bapak, selamat malam. Selamat malam. Salam Apa sehat kabarnya malam ini? luar biasa. Baik. Baik, sepertinya di sini peserta dalam Zoom sudah tidak sabar lagi mendengar sharing Bapak. Untuk waktu, saya persilahkan Bapak. Baik. Nah, Oke, terima kasih pada panitia ya, dan terima kasih juga kepada seluruh audiens yang pada hari ini dapat hadir melalui Zoom. Kami adalah berbagi pengalaman tentang kesehatan. Ya. Baik, akan kita tayangkan. Izin kita share screen dulu. Baik, dengan temanya hari ini adalah nabati membawa berkat. Ya. Ini adalah gambar, yaitu biar makanan ini adalah menjadi obat. Ini dari Bapak Ibu Kates. Ya. Jadi salam kenal, nama saya Tri Yugo Jadipantoro. Ya, namanya mudah sekali ya. Tri itu 3, Yugo itu anak nomor 3 ya. Jadi sejati Pantoro lalu Soko Beboyo gitu ya. Nah, itu istilah Jawa. Pendidikan formal kami yaitu S1 Teknik Elektro ya, terus sudah ya. Terus pendidikan S3-nya di manajemen marketing, dan kami mengikuti aktif di ikut Dr. Zuen, yaitu seminar nutrisi 2 kali, yaitu di Bali maupun di Jakarta. Terus ekoenzim di Jakarta, terus seminar cetak biru kehidupan di Bali. Terus di samping itu kami masih aktif, masih diminta oleh regulator untuk sebagai asesornya. Jadi di bidang pembangkit, distribusi, terus IPTL dan penjualan di Kementerian SDM, Direktorat Jenderal Ketenaga Listrikan. Jadi saya adalah Purna dari PLN. Baik, apa itu penyakit dan apa itu kesehatan? Penyakit adalah gangguan tubuh, adalah tidak terkoordinasinya jiwa dan raga, sering menimbulkan konflik, selalu merasa sakit, sering dirasakan perkembangan hidup menghadapi tantangan dan keraguan, yaitu sering kehilangan diri sendiri. Terus apa itu kesehatan? Kesehatan adalah tubuh yang berfungsi dengan normal, keharmonisan jiwa raga, tanpa konflik, selalu merasa bahagia, kemampuan untuk menjaga keseimbangan jalan tengah tanpa kehilangan diri sendiri dalam proses kehidupan yang ekstrim, itu keras kepala atau toleransi. Kronologis, ya. Jadi selama 9 tahun saya punya penyakit gula, yaitu pabrik gula ya. Jadi saya tetap berobat dan menjalankan treatment olahraga, diet, dan obat rutin ya. Terus tapi lama-kelamaan penyakit naik atau bertambah ya, ke hipertensi, dan obat pun makin tambah. Ya. Terus bonus yang terakhir adalah sakit jantung dan ginjal. Ya. Terus obat semakin bertambah. Ya. Tahun 2020 serangan jantung pertama dan mampet pembuluh darah di koroner, mampet 7 titik,
ada yang 100%, maaf, ada yang 90%, ada yang 80 dan 70 dan lain-lain. Kalau saya di sekolahan itu mungkin juara kelas ini ya, nilainya bagus-bagus ya. Terus dokter memutuskan yaitu untuk operasi bypass, karena kalau jalan ring sudah nggak mungkin ya. Terus diet berjalan lancar dan obat rutin. 11 bulan kemudian, ya, pasca operasi serangan kedua, yaitu dengan diagnosis disersi aorta sepanjang 30 cm, ya, RSPP angkat tangan. Ya. Dirujuklah kami ke Rumah Sakit Jantung Harapan kita. Sebelum diperiksa itu harus melalui sebelum ke dokter spesialis aorta, yaitu ada melakukan pemeriksaan echo, scan nuklir pun kita harus nunggu 3 bulan, yaitu terjadwal. Ya. Terus dan obat bertambah, jadi menjadi 1 apotek. Ya. Jadi cuma 21 obat yang harus saya konsumsi. Saat itulah saya stres. Jadi seakan-akan itu makan nasi sama makan obat hampir seimbang. Nah, puji Tuhan, ketemu klub sehat selama 6 kali pertemuan melalui Zoom juga. Kami diberi resep nabati dan jus. Terus berjodohlah dengan Dr. Joanne On, makin mantap untuk melanjutkan pola makan nabati dan mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilakukan Ebi. Terus kami memutuskan untuk bergabung dengan Ebi untuk menjaga bumi melalui ekoenzim. Banyak yang saya dapat melalui Ebi, melalui pelatihan ekoenzim, nutrisi, cetak biru kehidupan, dan menjalankan KKS atau kembali ke sumber sehat, dan sekarang HSM ya hidup sehat mandiri. Disinilah perubahan hidup sehat saya semakin mantap dan jiwa yang stabil. Ya. Untuk itu kami juga untuk melengkapi jiwa yang stabil itu ya kami juga menjalani meditasi, yaitu Senchi Yumsin, ya, adalah ilmu pengobatan dan pemeliharaan yang dikembangkan oleh Profesor Dr. Lisa Bo dari Senchi Yumsin, dari Research Institute di Lanzhou, Cina, dengan cara memperhatikan napas secara alamiah. Jadi prinsipnya dengan HeartMath dan Pono-Pono adalah sama, ya, caranya, tata caranya sama, ya. Dengan adanya itu, ya sekarang beberapa bulan yang lalu itu rumah sakit call saya, ya, kok sudah 4 bulan kok tidak kontrol. Jadi saya dicari oleh dokter jantung, gitu ya. Selama detox saya tidak minum obat. Saya sudah menjalani 10 kali serangkaian detox, yang lain sudah 2 siklus, misalnya detox racun liver, detox batu ginjal, dan detox ginjal. Nutrisi yang kami konsumsi adalah nabati dengan proses sederhana, tidak dikonsumsi gula pasir dan tepung-tepungan. Terus kacang-kacang dan hasil bumi, misalnya mijiang, ubi, talas, dan lain-lainnya. Ya. Makanan bervariasi dan berwarna-warni. Ya. Terus buah-buahan juga yang warna-warni. Ya. Perubahan hidup sehat saya semakin mantap dengan jiwa yang stabil, dan saat itulah pikiran kami terbuka dan menentukan hidup ini adalah kesempatan untuk berbakti ke sesama, yaitu urip iku urup. Ini adalah bahasa ibu, ini sudah di UNESCO, sudah internasional ya, bahasa ibu, itu bahasa daerah. Nah ini adalah bahasa langitan bagi saya ya, jadi filosofinya tinggi itu. Terus kiat-kiat hidup sehat.
Yaitu tentunya dengan adanya kami kejedut itu ya, jadi bahwa dokter sudah menyatakan yang terakhir itu bahwa itu berat, harus direkonstruksi lagi. Nah, saat itulah saya sudah gelap ya. Tapi ada setelah terang bahwa saya adalah punya dokter di atas segala dokter ya. Jadi dokter adalah manusia juga sama dengan saya ya. Jadi ada keterbatasan. Kalau Tuhan itu tidak terbatas. Makanya saya mantap sekali dengan adanya itu ya. Maka saya menentukan bahwa punya visi, misi dan tujuan. Yaitu misi saya itu ulat madep ati mantep, yaitu ketetapan hati. Terus misi kami adalah maju tatu mundur ajur ya. Ketika kita bertindak dan sudah pasti akan selalu membutuhkan pengorbanan ya. Jadi kalau kita mau maju itu tatu, yaitu kita harus belajar ya, dan juga menjalankan, itu yang penting ya. Kalau kita mundur ajur berarti ketinggalan, yaitu sakitnya malah bertambah. Terus tujuan hidup kami adalah urip iku urup. Jadi kita lahir untuk saling memberi, saling menolong, dan saling membantu sesama tanpa ada rasa pamrih. Terus kami juga melakukan filosofi yaitu makan untuk sehat, ya, dengan pola nabati, tidak mengkonsumsi produksi hewani atau produk turunan, ya. Jadi dengan adanya saya sudah kejedot itu, saya sudah mantap kayak ini ya. Jadi sebelumnya selama saya masih aktif ya di dinas itu memang kesalahan kami adalah salah makan ya. Karena ya gimana kita dinas di Sabang sampai Merauke ya, pelanggan kami ada 50 juta lebih ya. Mungkin termasuk dari semua yang hadir di sini. Ya. Jadi kalau di wilayah-wilayah pun ya kita sudah disediakan yang kita bisa nolak ya. Itulah itu titik kami di situ. Terus kami mempunyai berpikiran positif dengan dasar hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya. Terus pengorganisasian diri untuk sehat 100%, teori Dr. Joen, yaitu untuk body, yaitu bobotnya 30%, dengan variabel itu makan minum, yaitu nabati organik yang bebas racun. Terus kita juga menjalankan detox, jadi detox usus ya, dengan liver, empedu, ginjal, dan limfe. Ya. Terus energi, yaitu kita harus olahraga, berjemur, dan istirahat yang cukup. Ya. Untuk lingkungan, yaitu radiasi elektronik, pembersih kimia sintetis dengan menggunakan ekoenzim. Terus untuk yang jiwa, yaitu 30%, yaitu manajemennya, yaitu emosinya, yaitu jaga hati, terus tenang, yaitu baik, dan berpikir positif. Spirit 30%, yaitu kita harus ceria, leluasa, damai, gembira, dan bahagia. Itu juga melakukan meditasi, yaitu di Senji Yingxin ya, di Profesor Liu Xiaopeng. Ya. Itu tidak kalah pentingnya, walaupun bobotnya kecil, 10%, yaitu dukungan keluarga. Yaitu upaya yang diberikan kepada suami, istri, atau anak, baik moral maupun motivasi dalam melaksanakan sesuatu kegiatan. Ini adalah lampiran hasil CT scan kami yang ada di RSPB. Di sini adalah evaluasi dari dokter. Di sini saya masuk di ICU setelah pasca operasi. Nah, ini fotonya ada waktu saya minta kehausan ya sama istri, diberikan ya setetes air. Sini adalah aorta ya, jadi aorta kami yang disersi itu ya. Terus ini hasil laboratorium pada waktu saya detox yang kedua itu kami kurang yakin. Untuk meyakinkan saya coba ke laboratorium di Prodia ya.
ternyata hasilnya luar biasa, persis apa yang disampaikan oleh Dr. Chuen. Ya. Di hasil nyata, jadi terukur. Ini adalah hasil laboratorium yang saya monitor ya. Jadi yang mulanya tuh merahnya banyak, sekarang sudah merahnya tinggal 2. Ini adalah kegiatan yang kami ikutin, yaitu sertifikasi ekoenzim di Jakarta, berdana teman-teman dan Dr. Chuen. Di sini adalah sosialisasi ekoenzim yang ada di Sekretariat Negara. Ya. Nah, ini kami beserta istri dengan Pak Soekardi, Kepala Staf Khusus Kepresidenan di Sekretariat Negara, sama Dr. Chuen juga, dan teman-teman. Di sini saya dengan istri sosialisasi di SMA Negeri 86 Bintaro. Di sini ada sosialisasi EE di SMP Negeri 11 Madiun. Di sini adalah sosialisasi di Kelurahan Pondok Jagung, Tangerang, ya, bersama tim EPI, ya. Dengan di sini anggota DPR-nya ya, hadir pula. Di sini adalah sosialisasi EE di Gereja Kristen Jawa Pamulang di gereja kami. Ya. Ini adalah foto cetak biru, ya ini adalah lausek kami, yaitu Dr. Chuen, dan kami makan sehat sama istri pada pagi hari. Ya, ini adalah prinsip hidup saya sekarang adalah urip iku urup. Hidup itu seharusnya menyala, memberikan manfaat buat sekitar. Ya. Thank you, terima kasih kepada panitia penyelenggara ya, bahwa dan EE adalah hijaukan bumi, hangatkan hati, dan wujudkan bakti. Ini filosofi menurut saya pribadi itu sangat mendasar ya. Dan kalau kita hati kita hangat, senang, ya tenang, nah kita harus di sekitar kita harus bagus ya, harus hijau. Ya, maka kita akan bisa mewujudkan bakti yang baik. Demikian, terima kasih. Kami kembalikan ke host. Baik, terima kasih Pak Tri atas waktunya. Mungkin untuk teman-teman di Zoom berikan applause dulu untuk Pak Tri. Oke. Luar biasa sekali. Oh, luar biasa juga ya. Jadi Pak Tri ini dari awalnya penyakitnya bisa bilang seabrek-abrek, segudang-gudang ya. Benar. Tapi dengan visinya ulat madep, hati mantep, itu bisa berubah dan sampai sekarang bisa sharing ke banyak orang. Dan benar-benar jadi bernabati itu membawa keberkahan untuk kesehatan. Kita lanjut nih, Isna. Ayo lanjut untuk pembicara kita yang kedua, untuk Bapak Ketut Weda Sugama, dipersilakan. Halo Bapak, selamat malam. Selamat malam Bapak. Terima kasih. Apa kabar Pak malam ini? Kabar sehat, baik. Terima kasih. Luar biasa. Isna, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Oke, baik Pak. Tanpa berpanjang kata, untuk waktu dipersilakan. Baik, terima kasih Isna dan Tuan Gus dan teman-teman semuanya yang hadir pada malam ini. Sesuatu yang sangat luar biasa ya, kita bisa berkumpul lagi seperti sebelumnya. Ya, apa yang dibilang sama apa yang dijabarkan sama Pak Tri tadi itu nggak beda jauh dengan apa yang saya alami ya, karena kita juga sering berkegiatan bareng. Jadi terakhir kami kumpul di, kalau nggak salah, kelas cetak biru di Bedugul ya. Luar biasa. Yang kita bahas adalah makanan. Dimanapun kita tidak terlepas dari makanan. Jadi kalau kita nggak makan, kita nggak bisa hidup. Jadi sangat penting sekali. Tetapi makanan itu perlu kita perhatikan ya, karena menurut saya makanan itu ada 2, yaitu makanan sehat dan makanan enak. Ya, seperti yang dijabarkan Pak Tri tadi,
kadang-kadang kalau kita tuh lupa keenaan makannya, makan apa aja, kita ngawur makannya. Itu yang saya alami dulu. Tetapi kalau kita lebih teliti lagi, pada dasarnya makanan sehat itu sangat dipentingkan, diperlukan oleh tubuh kita. Ya sama, saya dulu pernah sakit juga karena pola makan saya yang ngawur, yang tidak teratur. Jadi saya pernah punya penyakit asam urat, yang mana asam urat itu sangat rentan disebabkan oleh mengkonsumsi kacang-kacangan, alkohol, dan jeroan, daging-dagingan. Jadi pada saat itu saya masih kerja di luar. Jadi saya kebetulan dulu seorang bartender. Jadi kalau seorang bartender itu nggak mungkin kalau nggak nyoba atau nggak nyicip-nyicip alkohol. Ya, alkohol itu sudah pasti. Alkohol pasti kaitannya dengan makanan yang sudah penemannya itu adalah daging, jeroan, dan yang semuanya enak. Jadi suatu ketika saya merasakan tubuh saya sakit sekali dan kaki saya bengkak. Nah, saya sangat bersyukur sekali ketemu sama teman-teman di Enzim Bakti Indonesia ini, sehingga saya bisa seperti sekarang ini, saya bisa merubah pola makan saya. Yang dulunya yang mana sangat-sangat tidak pernah memperhatikan makanan. Jadi pada saat itu apapun, ketika malam hari kita juga makan. Ya karena apa, kita bekerja di bar, pastinya pulangnya itu malam-malam. Jadi pulang malam itu udah pasti mampir, mohon maaf saya sebut nama rumah makan Padang, ya udah pasti di sana ada jeroan, hati, kikil itu wajib buat saya. Nah kemudian ditemani bir, ya untuk minumannya. Jadi sering waktu saya terus mengkonsumsi hal-hal seperti itu dan saya sakit. Jadi saya berpikir sakit itu adalah sinyal, ya, sinyal yang mengingatkan saya untuk merubah pola makan. Ya seperti apa yang kita dapatkan di kelas yang dipaparkan oleh yang kita dapatkan dari Dr. Joen dan teman-teman Enzim Bakti Indonesia, kelas yang sangat luar biasa, di mana saya pernah belajar tentang nutrition juga dari teman-teman di Enzim Bakti Indonesia melalui mentor kita Dr. Joen. Nah, kemudian saya ngikutin Cetak Biru, kita ikut kelas pertanian juga. Nah dari sini saya belajar banyak sekali bahwasannya makanan itu sangat penting sekali, ya. Jadi kita harus memperhatikan makanan kita, karena apa? Apa yang kita makan, itulah tubuh kita, seperti slogan. Jadi ketika saya sakit, sebelumnya itu, sebelum saya merubah pola makan saya, ketika saya sakit, saya selalu ke dokter. Ke dokter itu pasti bilang bahwa saya harus merubah pola makan. Disuruh stop minum-minum alkohol, kemudian disuruh stop makan jeroan. Nah, asam urat saya itu setiap kambuh itu saya ke dokter, saya dikasih obat, kemudian saya sembuh 2 hari, saya lakukan hal yang sama lagi, minum alkohol, kemudian saya makan daging, kumat lagi, dan saya continue dimarahi sama dokter. Akhirnya saya ambil jalan pintas, saya nggak ke dokter, tetapi saya langsung ke apotek beli obat. Jadi karena apa? Karena pada saat saya ke dokter itu, justru yang saya dapat itu bukannya wejangan yang bagus, justru omelan saja. Jadi saya putuskan nggak ke dokter, jadi saya langsung ke apotek untuk beli obat. Tetapi seiring waktu, tubuh saya, di pinggang saya itu terasa sakit sekali. Kembali lagi pada saat itu saya ketemu sama Pak Mingtau, sama Bu Yuli, dan teman-teman di Bali, sehingga saya berinisiatif untuk mengikuti kelas hidup sehat. Pada saat itu masih pada saat pandemi, ya. Jadi saya belajar di sana. Saat itu saya bisa memutuskan untuk berpola makan nabati. Jadi total saya berhenti, dan setelah kelas itu kemudian saya continue untuk tidak memakan daging dan tidak minum alkohol. Mungkin bisa share screen saya, ada perubahan yang luar biasa yang saya dapatkan untuk tubuh saya. Jadi selain kesehatan,
banyak hal-hal yang bisa saya dapatkan dari berpola makan nabati ini. Boleh Isna? Jadi saya pernah melakukan kelas-kelas ini sangat luar biasa ya. Ketika kita tahu nutrisi, ketika kita tahu apa yang harus kita makan, itu sangat penting sekali. Dan apa yang kita makan sangat mempengaruhi dengan kesehatan kita. Bisa, Isna? Bisa. Oke. Oke, apa sudah, Pak? Ya, bisa. Nah, ini perubahan yang saya alami, yang dulunya saya itu kadang-kadang untuk berdiri aja susah ya, karena tinggi badan saya tidak sesuai dengan berat badan saya. Nah, ini foto saya before dan after. Nah, di sini saya mendapat suatu hikmah yang luar biasa dengan merubah pola makan sehingga kita bisa menjaga kesehatan. Terima kasih Isna. Nah, selain itu juga selain berpola makan sehat, saya juga berkegiatan di mana seperti mungkin teman-teman ya, kadang-kadang susah sekali kita menemukan di mana kita bisa mendapatkan makanan nabati yang memang betul-betul sehat, karena sekarang ini kan banyak sekali makanan baik itu sayuran, buah-buahan itu kita temukan di mana-mana, tetapi kesehatannya itu belum tentu kita ketahui ya, apalagi pada zaman sekarang ini sangat banyak sekali penggunaan pupuk-pupuk kimia dan pestisida yang sangat tidak bagus buat kesehatan ya. Jadi kami di Bali sekarang lagi gencar-gencarnya mengajak beberapa petani untuk menanam atau bercocok tanam dengan cara yang salah satunya adalah untuk dengan menggunakan ekoenzim. Jadi kami berusaha untuk mengedukasi petani dan berbagi kepada petani betapa pentingnya bahwasanya melepas kimia itu sangat bagus sekali. Ya. Nah, dari sini saya mendapat sesuatu yang luar biasa, yang mana sangat bagus sekali buat diri saya sendiri dan buat lingkungan dan buat teman-teman juga. Padahal kalau dilihat dari apa yang saya lakukan dulu dari pekerjaan saya bekerja di sebuah hotel ya, yang mana tidak bisa lepas dari kehidupan hospitality, yaitu pasti kita akan berkaitan dengan makanan-makanan yang enak, kemudian pasti ada kaitannya dengan alkohol, terutama di Bali pasti setiap hotel itu ada. Nah, di sini dengan perubahan ini banyak sekali yang saya dapatkan, dan kemudian pengaruh dan challenge juga dari teman-teman, bahkan banyak teman-teman yang tidak percaya dengan apa yang sudah saya lakukan. Kadang-kadang mereka ada yang berprediksi saya dibilang sakit ya, karena memang betul-betul saya dari tubuh saya yang seperti tadi itu, yang berat badan saya yang 79, itu otomatis pada saat saya berpola makan nabati, saya bisa menurunkan berat badan saya menjadi 60 kilo. Jadi berat badan sebenarnya bukan acuan kami ya. Jadi berat badan itu akan mengikuti ketika kita misalnya berat badan kita kurang, dan itu bisa otomatis akan mengikuti sesuai dengan berat badan ideal. Nah, ini sangat penting sekali. Kenapa saya sering sama teman-teman di Bali terutama, kita selalu mempengaruhi, ngajak teman-teman itu bahwa biar sadar bahwasannya apa yang kita lakukan, apa yang kita konsumsi keseharian kita itu harus kita ketahui ya. Salah satunya mungkin banyak orang tidak tahu dengan makan makanan instan seperti sekarang itu sangat tidak sehat sekali ya.
dan itu bisa menyebabkan suatu penyakit. Ya. Mungkin itu share saya untuk malam ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Weda atas sharingnya, luar biasa sekali. Mungkin teman-teman di Zoom bisa berikan applause, Terima love-nya, kasih. jempolnya. Oke. Terima kasih semua. Baik, untuk selanjutnya itu kita akan panggil pembicara kita yang ketiga, yaitu Ibu Novita Huang sebelum membuka sesi tanya jawab. Untuk Ibu Novita, halo selamat malam Ibu. Selamat malam, Mbak Isna. Apa kabarnya Ibu? Baik, sangat baik. Oke, baik. Oke, baik Ibu. Tanpa berpanjang kata, untuk waktu dan silakan Ibu. Saya persilakan. Nah, selamat malam, Bapak, Ibu semuanya. Saya dari Jambi. Tidak jauh-jauh dari teman-teman semua, yaitu Pak Weda dan Pak Tri yang mengalami sakit. Saya sendiri juga termasuk di dalamnya. Tapi saya bukan karena makanan sebenarnya. Saya ini pekerja keras, termasuk orang yang suka membantu di bidang sosial sehingga kerja tanpa lihat waktu dan lupa dengan makan. Itu kalau pekerjaan belum selesai, saya tidak akan makan. Gitu. Inilah kebiasaan buruk ya. Jadi yang saya alami itu fungsi hati saya yang kena. Jadi SGPT, SGOT itu tinggi semua. Padahal kalau untuk daging-daging saya sudah memang lama nggak makan. Nah, karena kurang istirahat, apalagi saya aktivis wihara ya. Jadi ikut organisasi, kemudian ikut jualan juga di sana. Nah, bangun pagi jam 2. Jam 5 itu sudah standby di tempat untuk jualan. Sehingga kondisi badan ini sangat-sangat rentan. Kurang tidur dikit, besoknya pasti sudah flu, batuk, kemudian demam. Itu sudah langganan. Jadi kalau nggak ke dokter, nggak bisa sembuh. Karena kalau saya sudah kena flu, air mata ini turun terus, keluar terus, jadi nggak bisa lihat terang. Nah, kemudian musim apapun, saya pasti sakit. Nah, pada satu hari saya pergi olahraga jalan sore. Terus di perut kanan ini terasa sakit. Wah, nggak tahan. Sambil saya napas, juga sakit. Wah, ini apalagi saya bilang gitu. Kenapa kok hidup ini kok sakit terus? Makan aja sudah dibuktikan makan sayuran, tapi kok ya nggak sehat. Akhirnya adik suami saya itu dia ada kenalan itu sinsei dari Cina. Jadi sistemnya itu dia periksa lewat nadi. Dia bilang Anda ini termasuk orang yang paling lemah. Saya bilang padahal badan besar ya, badan besar. Kondisi di dalam ini rapuh kayak nangka yang melompong katanya. Akhirnya napas juga sakit, jalan juga sakit. Waduh, ini kenapa? Saya bilang sangat menderita. Akhirnya dia periksa, lihat dari TV ya, itu bisa seperti USG gitu. Dia bilang lever Anda ini sudah kena. Jadi ada sedikit pengerasan sudah. Nah, saya mencari obat alternatif itu sudah sekian lama. Jadi dokter sendiri, biasanya gitu. Jadi saya coba ini, coba itu yang mengena ya. Tapi pada kecapean datang lagi. Nah, pada satu hari, teman saya telepon saya, padahal sudah lama sekali nggak pernah ketemu orang ini. Nah, ketemunya itu dia di Wihara Jogja, dulu sama-sama, satu wihara. Akhirnya dia tanya, Novi mau nggak
ikut detok. Detok apa? Saya bilang, detok batu empedu. Saya bilang, bener nggak sih? Saya kan orangnya tidak gampang percaya ya. Saya bilang, bener nggak? Tapi saya pikir kembali, kenapa nggak dicoba dulu? Kalau dicoba, cocok ya kita jalankan, nggak cocok ya udah kita tinggal gitu loh. Akhirnya saya coba mendaftarkan diri, ikut pertama kali di Zoom adakan detok ini. Saya daftar. Nah, saya daftar, ikut. Setelah ikut, hasil detok tidak terlalu memadai karena waktu itu sama sekali nggak mengerti, dan relawan saat itu ngajarnya pun tidak sejelas saat ini. Nah, waktu itu kita tanya, dia bilang apa yang sesuai ibu kerjakan setiap hari itulah yang paling benar. Nah, jadi kita tiap hari meraba-raba cara-caranya itu. Nah, akhirnya batunya tidak banyak, tapi membawa hasil lumayan karena di bagian kanan, bagian lever saya ini agak lunak, tidurnya tuh nyaman sekali. Kok enak ya, saya bilang gitu. Nah, kemudian seminggu kemudian tuh ada pengumuman tantangan 21 hari untuk ikut lagi. Nah, itu banyak yang diadakan oleh Malaysia. Saya ikut lagi, saya daftar berbayar itu. Saya daftar, saya ikut karena sudah ada satu kali menjadikan pengalaman. Di situ saya benar-benar bikin timetable, jam berapa saya harus bangun, jam berapa saya harus lakukan ini semua sampai selesai jam 6 sore. Di situ hasilnya sangat luar biasa, batunya banyak sekali yang keluar. Mulai itulah saya kekeh untuk ikut terus. Nah, saat ini sudah 20 kali detok. Hari ini baru detok batu ginjal yang ke-7 kali di hari pertama. Jadi hampir 7 kali lengkap gitu ya. Nah, setelah ini saya tetap belajar dan kesehatan boleh dikatakan alhamdulillah, bersyukur sekali. Sejak itu saya nggak pernah sakit. Nggak pernah sakit, walaupun suami demam, pilek, anak juga. Asisten rumah semua pada sakit nih, pada ke dokter. Saya bilang minum ini aja, pada nggak percaya. Tapi saya tetap bertahan, tidak tertular sampai saat ini. Kan bersyukur sekali ya kita diberikan kesehatan yang luar biasa. Nah, pada tahun lalu bersama teman-teman itu diundang ke Cina. Itu di kota Chongqing. Kemudian di sana kemana-mana kan jalan. Nah, kaki saya ini karena pernah jatuh, sakit. Untuk jalan juga sakit. Ini karena jatuh ya, bukan karena penyakit. Kemudian ada satu dokter, Dokter Chang, Bu Mul boleh share screen. Nah, Dokter Chang melihat saya kondisinya demikian, masih gemuk, akhirnya bilang, sayang, mau nggak kamu ikut detox? Yang baju merah dong. Mul, bayang baju merah, Mul. Nah, ini Dokter Changnya. Dia bilang, saya lihat kamu ini berat badan terlalu besar nih, ya, badannya terlalu besar hingga pasti sangat berat. Untuk kakinya jalan pasti ada masalah. Sehingga dia bilang untuk mau bimbing, jadi saya juga semangat ya. Selama ini saya berusaha diet tapi tidak berhasil. Karena apa? Gangguan MAH, asam lambung, itu muncul gara-gara saya diet sendiri. Saya kurang mengerti. Nah, belum dapat bimbingan nutrisi kan. Nah, setengah jam itu kalau nggak makan saya nggak tahan.
Jadi setiap setengah jam saya harus makan, walaupun porsi sedikit. Nah, sampai di Cina ini, Dokter Chang tawarkan saya, ayo turunkan berat badan. Nah, saya juga orangnya kalau mau ya mau banget, nggak akan saya lepaskan. Nah, akhirnya di grup dibikin beberapa orang semua masuk, tapi sepertinya saya yang jalan terus tanpa tanpa mundur ya, pantang mundur. Jalan terus tiap hari harus posting makanan dan minuman yang dianjurkan. Ya, tiap pagi disuruh minum jus buah, sayur, kemudian makan buah. Awalnya dia tidak ada kasih tahu bahwa kita harus makan buah apa saja. Pokoknya apa yang kamu makan diposting. Sehingga saya pernah posting 4 macam buah. Kemudian dia baru kasih tahu, kalau bisa makan buah jangan lewat dari 3 jenis. Jadi misalnya pisang, apel, atau kates gitu ya. Nah, itu 3 macam aja, jangan lewat dari itu. Nah, kemudian saya tiap hari posting 2 aja, kecuali di rumah ada mulberry, ya saya masukkan. Pokoknya 3 macam paling banyak. Jadi ada guru Malaysia tuh tanya, kenapa nggak boleh lewat dari 3 macam? Beliau mengatakan, kita satu hari boleh makan bermacam-macam buah, mau 10 macam, 20 macam silakan. Tapi sekali makan cukup 3, agar cepat diserap dan cepat dicerna. Itu tujuannya. Kalau kebanyakan, istilahnya itu percuma gitu loh. Percuma itu tidak dapat dicerna seluruhnya. Nah, kemudian dia berpesan seperti semangka, melon, pepaya, itu harus didahulukan. Ini yang paling cepat cepat larut, jadi dapat diserap oleh tubuh. Itu yang duluan dimakan. Jika ada campur buah-buah lain. Nah, saya praktekkan sehari, 2 hari, 3 hari. Kemudian makan siangnya disuruh jangan makan nasi, walaupun itu beras coklat. Lebih bagus makan oat, tapi yang organik. Terserah mau yang kasar, mau yang halus. Kemudian millet. Nah, cara masaknya dia kasih tahu hanya diseduh aja sama air panas. Kemudian sayur harus banyak. Nah, sayur ini pengganti nasi. Kemudian oat itu sekedar aja. Jadi saya tiap hari itu makannya sayurnya banyak sekali. Kemudian saya berpikir lagi, malam hari sepertinya nggak perlu makan. Sudah makan kan nggak ada kegiatan. Akhirnya saya putusin saya nggak makan malam. Sampai sekarang. Jadi pagi minum jus, selang waktu kemudian makan buah, siang makannya sayur dan oat atau millet, malam nggak makan. Jadi sampai sekarang saya praktekkan, alhamdulillah, dalam 2 minggu turunnya itu signifikan, 12 kilo. Saya sih nggak terasa ya, karena fit-fit aja di tubuh. Cuman asisten rumah tangga saya bilang, ibu sudah kurus loh. Masa sih saya bilang gitu, saya karena waktu itu nggak timbang ya. Nah, kemudian barulah timbang, benar-benar turun 12 kilo dalam 2 minggu. Nah, setelah itu saya tetap jalankan tiap hari kan saya posting terus nih. Nah, ada salah satu guru yang dari Malaysia itu mengganggu. Dia bilang, foto dong, sudah turun berapa kilo nih. Nah, ini dulu foto ini yang sebelum diet ya, gemuk sekali. Saya bilang, belum lah. Karena tulang saya kan besar, nggak mungkin
kurusnya pun nggak mungkin sampai sekurus-kurus banget, saya bilang gitu. Akhirnya bulan September lalu, bukan September ya, yang Lause Liming datang itu dari Cina, Januari ke Palembang, saya nyusul ke Palembang, saya ikut, kemudian di situ difoto lah, dia bilang turunnya sudah banyak sekali, menurut guru yang satu ini, teman Dokter Chang. Nah, baru-baru ini kita pulang dari Guangzhou, saya ketemu dokternya. Silakan Sismul yang fotonya yang sama Dokter Chang itu. Dia sih kasih applause sangat bagus. Kemudian dilanjutkan, saya bilang sudah stop nih, netnya ya nih ya, yang rompi hijau nih Dokter Chang. Jadi netnya sudah 15 kilo, saya bilang nggak bisa turun lagi nih, saya bilang gitu. Dia bilang memang ada fasenya, turun berat badan itu nggak bisa turun terus, nggak bisa. Pada satu saat dia akan berhenti. Nah kemudian dia ngajar cara makannya lagi, yaitu coba sekarang makannya itu dibalik, makan sayur dulu, 1 piring, baru makan oat. Nah ternyata saya dari Guangzhou pulang ini saya praktekkan, turun lagi 2 kilo. Jadi keseluruhan ya termasuk 17 kilo ya. Nah inilah sharing saya. Kemudian tetap kekeh untuk jalani kesehatan, karena makan nabati ini sangat penting sekali. Nah, Bapak Ibu, jika kita jalankan seperti minum jus, makan buah, makan sayur, sayurnya ini beliau yang ngajarkan, masaknya itu sedikit saja minyak, ditumis dulu, kemudian kasih air. Nah, dengan segar-segar begini akan menambahkan kesegaran dan kebugaran bagi tubuh kita. Saya nggak pernah lelah, yaitu bangun jam 3 ya. Sekarang ini bangun jam 3. Siang nggak pernah tidur. Nah, paling nanti jam 9, jam 10, saya sudah ngantuk. Tapi tetap fresh. Nah, inilah sharing saya pada malam hari ini. Semoga teman-teman tetaplah makan yang nabati, sangat bermanfaat di tubuh kita. Terima kasih. Baik, Ya, terima terima kasih. kasih, Bu. Baik, berikan aplaus dulu buat Ibu Novita. Keren sekali. Jadi kalau saya lihat nih dari 3 narasumber nih, tadi saya rangkum kan, memang awalnya semua notifikasi dari tubuh itu berawal dari 3 narasumber ini seorang pekerja keras. Sampai akhirnya mereka melupakan sesuatu dan terus muncul nih notifikasi dari tubuh, entah itu sakit atau mulailah datang beberapa penyakit. Apakah itu emang hal yang wajar ya kalau kita seorang pekerja keras harus memang sampai kena beberapa penyakit dulu baru bisa berubah? Atau gimana? Mungkin Pak Weda bisa? Ya, benar. Mungkin di situ yang dibilang sama Pak Tri ya. Jadi kita kadang-kadang lupa ketika kita berkegiatan itu lupa. Ya, seperti yang dialami sama Bu Novita juga ya. Dan termasuk saya juga. Nah, di sini sebenarnya sakit itu kan sinyal ya, sinyal untuk kita merubah pola makan kita, kemudian pola berpikir kita, dan pola perilaku kita, sehingga kita bisa sadar bahwasannya ketika kita mendapatkan sinyal-sinyal itu, kita harus merubah semua yang salah yang kita lakukan. Ya, jangan sampai kita itu bablas ya. Tetap kita tahu udah melakukan suatu kesalahan atau mungkin salah makan atau enggak cocok dengan tubuh kita, kita paksakan sehingga itu akibatnya akan fatal. Itu sih mungkin dari saya. Terima kasih, Bagus. Terima kasih Pak Weda. Berarti apa mungkin ya? Jadi misalkan Bapak Ibu di sini
Artinya jangan dulu deh kena penyakitnya, biarkan saya berubah dulu gitu. Apa bisa begitu ya Pak ya? Artinya Sudah pasti. tanpa harus ada notif dulu nih. Sudah pasti. Jadi disitulah fungsinya kita sharing bahwasannya kita sudah pernah mengalami dan mudah-mudahan semoga dengan apa yang kita sharing malam ini jadi teman-teman bisa tahu dan introspeksi diri seperti itu. Jangan sampai nunggu sakit dulu baru kita berubah. Ya, karena kami sudah pernah mengalami hal seperti itu. Kenapa teman-teman harus menunggu dulu biar sakit seperti itu? Mungkin tanya Bu Novita atau Pak Silakan Pak Tri ya. Trio. Pak Tri ya. Silakan Pak Tri. Mungkin. Baik, terima kasih. Ya prinsipnya nggak jauh dengan Pak Weda. Ya. Namun kalau kami itu, ya itulah istilahnya prinsipnya apa? Salah makan ya. Jadi kalau waktu kami dinas itu sudah nggak ada pilihan ya. Karena kan kebetulan saya kan di pusat ya pemegang apa namanya kebijakan ya. Jadi di unit-unit itu kita memberikan suatu apa namanya pengarahan-pengarahan ya. Kalau di unit-unit itu kan sudah disiapkan, kita nggak bisa milih. Makanannya kan enak-enak sekali itu. Padahal dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai sudah kuliner sudah saya alami semua ini. Ya. Terus akibatnya apa? Setiap 3 bulan saya harus istirahat di hotel RSPP ya, paling nggak 3 hari hanya nurunkan kolesterol sama apa namanya diabetes. 3 hari kemudian nah, keluar itu sehat. Nah terus gimana? Karena tugas ini tadi agak repot. Nah, tadi lebih bagus kalau yang belum ya itu preventif. Akhirnya ya itu yang karena saya sudah kejedut dengan adanya apa operasi jantung dan dokter pun sudah yang kedua mengatakan bahwa itu berat harus direkonstruksi lagi. Waduh, sudah dibuka mau dibuka lagi dia del waduh man. Saya pikir hanya waduh ini sangat luar biasa terus saya ya udah pasrah aja dah. Ya, terus akhirnya saya ya sebentar berpikir ya bahwa saya punya dokter di atas segala dokter ya makanya dengan adanya kami berjodoh dengan Dokter Joen dengan adanya apa namanya pola nabati detox dan ini sangat-sangat membantu kami ya. Jadi puji Tuhan jadi saya stabil ya dari berat badan itu sekitar 67, 68, sekarang stabil 55. Ya. Jadi badan itu terasa, jadi kalau jalan pun enak sekali gitu ya. Jadi bila setiap hari bisa berjalan antara 3.000 sampai 4.000 langkah ya. Terus berjemur dan itu ya. Jadi itu yang jadi prinsipnya yaitu apa? Salah makan ya. Jadi kalau bisa yang belum itu harus diperhatikan dengan adanya nabati itu yang sangat luar biasa. Terima kasih. Oke, terima Baik. kasih Bapak Tri. Mungkin Ibu Novita mau menambahkan juga. Kalau saya pribadi soal makan, saya bisa cut. Saya orangnya tidak tergiur bila saya punya hati yang kekeh. Saya tidak tergiur walaupun di depan depan muka saya ini banyak makanan enak, saya tetap milih yang sehat. Saya sebenarnya dari kecil itu sudah ikut ibu saya sering vegetarian. Jadi ada makanan enak pun kalau bagi saya no problem, tidak tergiurkan gitu. Makanya sekarang saya rajin bikin makanan versi saya. Nah, saya bilang enak, tapi enak bener saya makan. Sehat dan enak ya Bu. Bener. Benar, mungkin saya tambahkan sedikit. Sebenarnya kita di Indonesia sangat kaya sekali dari apa namanya hasil alam ya, dan berbagai bahan-bahan untuk kita konsumsi itu kalau melihat dari jenis-jenis makanan dari Sabang sampai Merauke kita punya.
ya, yang mana menjadi suatu signature ya, ciri khas dari daerah masing-masing. Sebenarnya makanan kita itu makanan yang sehat dan fresh ya. Nah itu makanya untuk berpola hidup sehat, kemudian nabati itu sebenarnya nggak susah. Ya. Jadi kita tinggal kembali lagi apa yang ada di daerah kita itu yang kita konsumsi ya. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Mas Agus, coba lihat di chat room apakah ada pertanyaan. Oke, terima kasih narasumber kita. Baik, kalau di chat room sepertinya tadi sudah ada dibantu juga oleh beberapa untuk dijawab pertanyaannya. Mungkin untuk yang mau bertanya bisa raise hand. Yang lain? Jadi kita memberikan kesempatan juga buat Bapak Ibu bisa bertanya langsung kepada 3 narasumber. Oke. Oke, baik, silakan Bapak Bambang untuk dihidupkan mikrofon. Terima kasih. Malam, boleh saya bertanya? Selamat malam. Selamat malam, Pak. Ya, saya tertarik dengan Ebi ini ya. Baru pertama kali ini saya ikut Zoom ya, karena saya mendapat undangan dari teman saya Pak Triyogo itu ya. Yang saya tanyakan, saya ini sering kambuh asam uratnya ya. Jadi kalau saya umpamanya jalan-jalan terlalu jauh jalannya gitu, nanti bagian seperti lutut atau pergelangan cekat kemiri itu anu sakit ya. Waktu kami cek ya kadang-kadang asam uratnya tidak terlalu tinggi. Jadi masih di sekitar angka 7 dan sebagainya gitu ya. Tapi akhir-akhir ini setiap saya terlalu lelah menggunakan kaki, ini lutut ini kok terasa sakit ya. Bagaimana cara menanggulanginya supaya asam urat ini bisa tidak kambuh lagi? Karena sementara ini kan saya menggunakan obat kimia ya, dan ini kan saya takut nanti ginjal saya akan terkena penyakit atau gagal ginjal gitu Pak. Jadi saya tidak tahu pertanyaan ini pada siapa, tapi mungkin silakan siapa yang bisa menjawab. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Mungkin untuk Bapak Weda atau Pak Tri atau Ibu Novita bisa menjawab pertanyaan dari Pak Bambang. Boleh saya bantu? Bapak ada olahraga? Sebenarnya ini kalau saya terfokus olahraga itu lutut saya ini sakit. Jadi sebenarnya ini saya hanya olahraganya angkat beban ya dengan Ini loh Pak, gitu, supaya otot tuh asam urat itu sebenarnya itu ada pengkristalan. Jadi banyak minum, buang air kencing, itu dia keluar sebenarnya. Jadi dibantu dengan olahraga. Banyak minum, olahraga, pipis, dia tuh sudah berkurang. Ya, sementara ini kalau saya minum, saya sudah mencoba antara 2 sampai 2,5 liter satu hari air putih itu ya. Dan saya merasakan juga dengan banyak minum air putih ini juga kalau malam itu saya rasakan buang air seri 2 sampai 3 kali itu ya, sehingga tidur tidak nyaman itu. Tapi makannya Pak harus diperhatiin. Ya, makan jeruan mungkin Pak? Atau suka makan daging? Selama ini saya sudah tidak makan jeruan, jadi ya karena usia sudah 68 ya, sehingga kami sudah mengurangi itu ya. Tapi saya makan sehari 2 kali. Jadi sarapan saya dulu waktu saya masih bekerja, kalau sarapan pagi itu ya. Tapi saat ini saya makan itu hanya makan siang setelah jam 12 itu ya.
Maksudnya menunya loh Pak, jangan makan yang mengandung purin tinggi. Ya, betul. Ya, bila zat purin Ya. itu masuk ke tubuh, pasti asam uratnya kambuh. Ya, kadang-kadang kami bingung juga Bu ya, untuk yang tidak mengandung purin itu kan juga sulit ya kadang-kadang ya. Jadi untuk memilih gitu. Mungkin coba lakukan seperti yang apa kami lakukan dulu Bapak. Kita Iya. makan makanan yang memang betul-betul hambar ya, bebas dari penyedap seperti itu sangat mempengaruhi ya. Ya. Jadi diperhatikan makanannya, kemudian kurangi kalau ada penyedap itu. Kadang-kadang kalau kita belanja beli makan di luar itu kan kita nggak tahu ya. Nah ini pentingnya kita harus tahu apa yang kita makan. Ya. Itu sih mungkin kita bisa sharing. Coba bernabati juga akan sangat bagus ya. Mungkin Pak Tri, silakan Pak Tri. Oke, ya Pak Bambang Sukoco. Ya. Selamat malam. Selamat malam Mas Tri. Pak Bambang, ini yang ya, Jogja, di Jogja. Iya, betul dari Jogja. Angkatan 76 ya. J, betul ya. Juliarto, angkatannya Juliarto. J, Oh, betul. api kabarnya api. J. Ini Mas Bambang, jadi kalau bisa ya itu ikut nabati, dan ini ada Zoom. Kebetulan istri kami juga penggiat itu untuk ikut hidup sehat mandiri. Nanti kelasnya. Nanti kelasnya ada. Jadi nanti sampean bisa ngikutin itu. Jadi nanti ada bisa dibimbing nanti. Oh iya. Tapi Iya, yang terima jelas kasih. itu sementara itu yang penting sekarang ya itu daging, terus telur dan turunannya itu dikurangi. Ya, kalau saya sudah stop gitu. Ya, jadi nabati full gitu. Coba aja Pak Bambang, ya. Iya. Oke, salam buat teman-teman Jogja. Iya, terima kasih. Selamat malam Mas Tri. Nanti kelas. Baik, Oke, Pak terima Bambang. kasih. Iya, terima kasih. Oke. Oke, silakan Pak Agus. Ya, setelah ini saya berikan kesempatan kepada Ibu Linas. Persilakan, Bu. Mungkin dihidupkan dulu. Oh, udah. Ya. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Linas dari Tangerang. Saya ikut grup dari sayur organik. Kebetulan dapat info juga ini, jadi saya ikutan. Saya mau tanya, kalau sistem konsumsi nabati itu apakah hanya untuk usia yang lansia atau juga untuk orang muda atau anak-anak? Karena biasanya kalau anak muda katanya, oh proteinnya harus cukup gitu kan, untuk kesehatan, untuk kekuatan gitu. Terus kalau anak-anak, misalnya kan kalau yang dari bayi banget sampai balita atau pokoknya usia anak-anak itu kan juga perlu kecerdasan dari protein hewani gitu katanya. Jadi bagaimana itu yang saya tanyain sih, apakah ini cuma acara untuk lansia gitu. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Mungkin dari Pak Weda atau Pak Tri atau Ibu Novita untuk menjawab. Siapa yang mau jawab? Ayo Silakan siapa? Bu Novita. Nah, malam Bu. Mana ibunya tadi? Oh, Bu Ya, Linas. selamat malam Ibu ya. Kita tidak ada batas waktu, Bu. Tidak ada batas usia. Bahkan di dalam kandungan pun sudah diajak bernabati. Tapi anaknya juga luar biasa cerdasnya. Tidak kalah dengan yang hewani. Maksudnya yang konsumsi hewani. Ya. Protein banyak terdapat di biji-bijian, Bu. Seperti almond, walnut, terus ada quinoa. Itu protein semua. Kita juga makannya dari situ, Bu. Jadi tidak ada batas usia.
Bila ingin ada niat saja, mari kita mau sehat, bernabatilah. Ya. Gimana, Ibu? Ya, baik. Makasih. Dan Baik. di Indonesia kita bisa banyak dapatkan, Bu, seperti substitut dari quinoa itu kan kita ada seperti jagung roti, itu bagus sekali sebenarnya. Jadi kita di Indonesia sangat kaya sekali. Jadi untuk makanan itu kita nggak ada masalah. Jadi Bila Ibu ingin tahu lebih banyak, ikut di dalam grup. Pasti jelas. Baik, makasih Ibu. Sama-sama. Linknya sudah dikirim. Ini di chat room ada yang nanya, Ibu Siani ya, apakah pengerasan hatinya bisa sembuh? Saya sudah tidak merasakan lagi, Bu. Jadi otomatis sudah hilang. Sakit juga enggak lagi. Ini jawaban saya. ada yang raise hand itu. Oke, baik, Ibu Prini. Halo Ibu Prini, bisa dihidupkan mikrofonnya? Oke, baik, terima kasih. Selamat malam, Patri, Pak Weda, dan Bu Novita. Malam. Malam. Ketiganya saya kenal. Kalau Pak Weda dan Patri, kita sama-sama di Cetak Biru ya. Lalu kalau untuk Bu Novita di kelas Mandala. Nah, saya mau tanya begini. Sebenarnya sedikitnya sudah terjawab tadi ketika Bu yang terakhir Ibu bertanya. Saya memang ketika Cetak Biru Kehidupan, di sanalah saya belajar tentang pola nabati. Nah, kalau saya pribadi memang belum sepenuhnya mampu untuk menjalankannya. Nah, kalau untuk kelas detak sendiri saya juga sudah jalani. Hanya saja ketika saya berhadapan sama adik-adik saya, nah saya juga berusaha untuk menyampaikan pola makan nabati. Terus satu ketika adik saya paling bontot tuh tanya begini, nah kalau misalnya pola nabati itu gimana yang untuk promil? Sedang misalnya kalau program promil itu kan harus banyak sekali kandungan protein untuk mendukung promil. Nah, apakah dengan pola nabati itu benar-benar bisa mendukung untuk program promil? Begitu. Boleh mungkin Bu Novita atau yang lainnya. Terima kasih untuk menjawab. Bantu menjawab saya. Terima kasih Bu untuk narasumber, dipersilakan. Ya, coba mungkin istri bisa menjelaskan. Boleh saya bantu ya? Oke. Terima kasih pertanyaan Bu Prini, dan ini memang banyak pertanyaan yang memang ragu bagaimana menjalankan, terutama waktu hamil, waktu anak-anak. Semalam itu dokter yang spesialis anak pun, narasumber kita mulai dari SMP sudah bernabati. Itu pun sekarang juga menjadi dokter spesialis anak untuk kecerdasannya. Terus pelari segala macam juga ada, atlet semuanya dipampangkan sama Lause sebelumnya yang dari Taiwan. Untuk itu lebih jelasnya mungkin bisa masuk di grup, karena di situ ada YouTube yang sudah dibuka atau yang sudah ada rekamannya yang waktu pas narasumber dari China itu adalah memang mulai dari gadis, terus menikah, terus menjalankan nabati. Nah, dokternya bingung, kok kamu nabati dari mana seperti ini? Ternyata anaknya lahir juga bisa 3 kilo lebih, tingginya juga 52. Nah, itu dijelaskan sampai gamblang. Dan suaminya pun sendiri, beliau itu sebagai atlet naik sepeda. Jadi satu keluarga itu sudah menjalankan nabati, dan itu ada contoh-contoh semua. Nanti Ibu Bapak bisa masuk ke linknya kita, atau mendaftar masuk ke grup yang ada di grup kita EBI Nabati. Nanti di situ banyak YouTube yang bisa dilihat, dan itu semua narasumber yang sudah
berbicara mulai minggu-minggu kemarin, karena kami selama 1 minggu setiap hari narasumbernya bergantian. Seperti itu. Semoga menjawab Mbak Prini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Trami. Menyambung Bu, boleh? Kan begini, kebetulan saya tuh orang Batak. Kalau orang Batak itu kan harus konsepnya punya anak laki-laki. Nah, kalau dari segi medis, bahwa kalau misalnya punya anak laki-laki itu, gimana ya? Laki-laki harus banyak daging gitu deh, protein. Nah, itu gimana? Kalau Ibu Trami mungkin bisa menjawabnya karena dari segi kesehatan ya. Nah, gimana itu Bu? Atau mungkin Bu Novita. Nah, gimana itu? Saya malah pertama kali dengar nih, makan daging banyak ya dapat anak laki-laki. Yang saya tahu begitu konsepnya. Saya nggak tahu itu apakah benar atau gimana. Karena entah laki-laki yang harus banyak makan daging atau yang perempuan, kira-kira begitu deh. Nah, untuk mendapatkan bisa diatur kehamilan untuk punya anak laki-laki atau perempuan, nah begitu. Nah, gimana hubungannya untuk pola nabati ini gimana begitu? Bu Novita mungkin atau Bu Trami gimana nih? Saya nggak ngerti. Pokoknya kalau di orang Batak itu kan harus ada anak laki-laki. Nah, itu kita kemarin itu debatnya sampai ke sana gitu. Bu Novita gimana nih? Ini sebenarnya ya kalau yang saya dengar bukan seperti itu. Mau anak laki, mau anak perempuan itu di masa subur, kemudian setelah atau sebelum masa subur itu bagaimana? Itu sebenarnya pelajaran dari dokter itu. Saya pernah dengar. Jadi bukan soal daging. Itu nanti PR deh kita cari yang ahli ini. Oke. Ya, belum pernah dengar ya, itu berpengaruh. Iya, baru dengar ini nih. Begitu Pak Wenda. Karena teman saya itu program dia memang akhirnya tidak punya anak laki-laki. Nah, kebetulan ini temennya suami saya. Nah, ketika kita ngobrol-ngobrol ya tentang itu ya, tentang anak, tentang begini, kebetulan kakak itu saya panggil kakak, ada 3 anaknya. Dan 3 ini rentang waktu anaknya itu jauh-jauh. Nah, lalu dia bercerita. Nah, sama juga bahwa untuk promil punya anak laki-laki itu dengan makan daging gitu. Laki-laki dan perempuan itu disuruh makan daging. Nah, karena inilah dia soal budaya ya. Di orang Batak itu patrilinealnya itu sangat kuat sekali. Nah, kira-kira gimana? Karena waktu itu pun saya ketika ngobrol-ngobrol membicarakan tentang pola makan nabati ini, adik saya yang kebetulan adik saya paling bontot itu bidan. Nah, bidan dia. Nah, ini gimana? Saya pun nggak bisa menjawab. Nantilah mungkin saya pertanyakan. Nah, ini dia kesempatan saya mau nanya ini. Gimana nih? Ada yang sudah pengalaman tuh Bu Mul. Kalau menurut saya sih kalau banyak makan daging malah jadi penyakit, bukannya dapat anak laki-laki. Iya, begitu. Iya. Oke, mungkin ini banyak mitos ya. Jadi masalah daging itu bisa untuk laki-laki ya, mungkin itu mitos. Saya vegetarian sekitar sudah 20 tahun lebih. Jadi ketika saya merencanakan punya anak, betul-betul merencanakannya. Jadi anak pertama saya laki-laki, dan saya mau anak kedua saya perempuan. Nah, kemudian ya itu saya sudah rencanakan seperti itu. Nah, kemudian saya dan suami juga vegetarian. Kemudian saya baca di internet. Jadi bukan masalah ya, jadi masalah itu nanti mungkin pribadi nanti kita bisa WhatsApp kalau itu. Jadi masalah daging itu adalah mitos. Gitu. Yang menentukan itu anak laki-laki dan perempuan itu bukan dari situnya.
gitu, bukan dari makanannya kita, Ibu. Jadi yakinlah kalau mau punya anak, tentu satu kita berdoa ya, betul. Kemudian masalah nabati bukan masalah laki dan perempuan, terus apakah nanti kita bisa punya anak atau tidak, itu bukan dari atau hewaninya gitu. Nanti kalau kita nabati, nanti anak kita badannya kecil, lemes, kurang darah, bodoh, itu enggak, itu juga mitos. Gitu Ibu Prini. Jadi dan kebetulan Tuhan juga merestui anak pertama saya juga laki-laki dan anak kedua saya juga perempuan. Gitu. Jadi itu emang ada tanggal-tanggalnya dan kita emang harus tunggu Prini. Oke, terima kasih Bu Muli. Ya, itu aja. Oke, thank you. Itu tambahan dari saya. Ya, terima kasih tambahannya Ibu Mulyani. Semoga bisa menjawab pertanyaannya dari Ibu Prini. Dan saya memberikan kesempatan lagi kepada Bapak Ibu yang masih mau bertanya kepada narasumber. Oke guys, ini di komentar ada yang nanya nih sama Ibu Novita tadi, melanjutkan dari Bu Herlina. Untuk Ibu Novita, berapa lama Ibu hatinya rasanya sudah membaik dan sembuh? Sejak saya keluarin batu, ikut detok itu. Kemudian memang harus banyak istirahat ya. Kemudian ikut detok lever lagi. Oke, baik. Sejak itu saya nggak pernah ada keluhan lagi sih. Berarti nggak cukup untuk sekali detox ya Ibu ya? Detox ini nggak, saya sudah 20 kali detox. Oke, terima kasih Bu. Semoga menjawab Ibu Herlina. Kalau dari tadi 3 narasumber ini bilangnya detox sebagai awal permulaan dia sembuh dari penyakitnya. Buat Bapak Ibu yang belum tahu, boleh share sedikit nggak Bapak atau Ibu, detox itu apa sih? Gambaran awalnya seperti apa? Silakan Pak Weda. Oke, baik. Sebenarnya kita mengatur pola makan ya. Detox yang kita maksud itu adalah pertama kita makan. Kalau pada saat kita detox itu kita vegan. Jadi menerapkan pola makan vegan dan tentunya makanan yang kita konsumsi itu adalah makanan yang betul-betul sehat dan boleh dikategorikan organik ya. Nah, kemudian ada beberapa metode-metode yang nanti kita akan lakukan seperti enema, kemudian banyak ada beberapa menu yang nanti kita akan pelajari bersama. Nah, di sini pada saat detox itu kita akan melewati fase-fase atau pra-detox sebelum kita melakukan detox. Ya, tentunya khususnya buat yang belum pernah melakukan ya, karena ini penting sekali. Pra-detox itu tujuannya adalah untuk menyesuaikan apabila untuk kondisi tubuh kita itu biar nanti tubuh kita merasa kaget. Jadi pelan-pelan kita melakukan selama seminggu, kemudian baru minggu berikutnya baru kita melakukan dengan detox seperti itu. Nah, detox ini bagus sekali menurut saya. Tetapi ada yang lebih penting yaitu after detox ya. Setelah detox itu harus kita jaga juga tubuh kita. Biar nantinya kita udah keluarin semua apa yang ada di tubuh kita yang tidak berfungsi, kita ibaratnya kotorin lagi. Jadi menurut saya sih setelah kita melakukan detox, kita harus komitmen dan melakukan dengan konsisten sehingga kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Seperti itu sih secara singkatnya. Terima kasih. Saya tambahkan, Terima kasih. Oke, tidak kurangi garam, manis, terus yang berminyak-minyak. Ya. Pokoknya makanan cenderung hambar. Oke, terima kasih tambahannya Ibu Novita. Berarti bisa bilang selama 3
selama seminggu nanti peserta akan digembleng secara strict sekali, atau mungkin bakal ada apa ya, bakal ada penyesuaian atau apa Pak? Misalkan berarti memang harus seperti itu Pak ya, ada rules yang berlaku gitu. 2 minggu lah. Minggu pertama itu praditok untuk menyesuaikan dulu. Kemudian baru masuk detoknya. Oke, terima kasih Bu Nobita. Jadi buat Bapak Ibu yang mau pengen tahu lebih dalam tentang detox, tentang berpola makan nabati, bisa nanti masuk grup di WhatsApp grup. Teman saya Isna sudah ada kirim link untuk WhatsApp grupnya. Jadi di sana kita bisa sharing-sharing lebih banyak lagi tentang detox, detox yang akan mendatang, atau mungkin berpola makan nabatinya. Oke, saya memberikan kesempatan lagi kepada Bapak Ibu yang masih belum atau mau bertanya nih ketiga narasumber, bertanya langsung. Jadi kalau belum ada, mungkin Isna dulu nih tanya. Ada pertanyaan nggak sih Isna? Oke, sepertinya ada sih guys satu. Baik, oke. Kalau pertanyaan dari saya, berarti dalam hal pola makan nabati itu tidak cukup untuk menunjang kesehatan kita. Tadi Bu Novita juga menjelaskan kalau beliau sudah berpola makan nabati, tapi masih juga terkena penyakit. Berarti kalau pola pikir itu juga berpengaruh juga terhadap kesehatan kita ya, Ibu atau Bapak semuanya. Mungkin itu saya mau dijelaskan lebih lanjut lagi, kenapa pola pikir juga berpengaruh banget bagi kesehatan kita. Terima kasih. Silahkan Bu Novita. Pak Tri, silakan Pak Tri. Pak Tri. Baik. Jadi pola pikir ya. Jadi memang saya ada beberapa referensi itu ya. Jadi penyakit berasal dari pikiran. Jadi kita tuh ada 3 triangle ya, yaitu pikiran, mind, tubuh, terus dan jiwa atau soul ya. Jadi kalau pikiran yaitu berasal dari pola pikir kita, yaitu ingatan, akal budi ya, yang hasil berpikir. Kalau tubuh yaitu paling dekat dengan tubuh fisik yang berbentuk dari ether atau energi kehidupan. Sedangkan jiwa sendiri terdiri 4 pokok, yaitu pikiran, perasaan, penginderaan, dan intuisi. Ya. Nah, ini contoh-contoh yang paling sederhana saja. Sebenarnya sudah saya bikin metriknya ya, dari beberapa yang kami dapatkan dari informasi itu di YouTube itu penyakit berasal dari pikiran. Contohnya yaitu sebab akibatnya. Misalnya marah, itu akibatnya adalah sistem tubuh mengalami depresi. Ya. Terus kalau kita banyak khawatir, yaitu mudah terkena penyakit nyeri dan pinggang. Terus kalau takut yang berlebihan, yaitu mudah terkena penyakit ginjal. Nah, ini yang saya alami, yang itu menganggap sepele, jadi pokoknya ngawur ya, makan pun ngawur ya, ini penyakitnya diabetes. Itu pabrik gula. Nah, terus karena kita banyak bersedih dan merasa rendah diri, yaitu penyakitnya leukemia ya, atau kanker darah dan seterusnya. Dan sudah nanti saya share nanti Pak penyakit. Jadi ada beberapa ini. Maka prinsipnya bahwa pikiran kita harus positive thinking. Ya. Kalau kita positif, otomatis kan kita bersuka cita ya. Jadi bahwa hati yang gembira itu adalah obat yang paling manjur. Ya. Itu prinsipnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Tri. Baik. Oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir
ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin mau resen untuk Oke. Oh, ini ada yang resen. Untuk Kak Siani dan Kris, dipersilakan. Selamat malam. Saya Shani dari Semarang. Mau tolong tanya sama Bu Novita, kenapa harus detox sampai 20 kali, Bu? Kan Ibu sudah sehat. Apakah masih keluar batu-batu terus? Terus kalau misalnya detox batu ginjal itu apakah keluar batu ginjalnya, batu-batu yang di ginjal? Gitu. Terima kasih. Kenapa saya detox terus ya? Karena setiap detox memang ada batunya. Karena mungkin emosional saya, terus cara hidup saya kan, tidurnya malam, sukanya lembur itu bisa membentuk batu, Bu. Jadi semakin kita rajin, ya semakin sehat kitanya. Itu. Kalau untuk apa tadi ginjal ya? Enggak, untuk membersihkan aja. Untuk membersihkan karena kita makan apa segala kan saringannya kan mungkin kotor jadi perlu dibersihkan itu aja. Jadi Setelah sebenarnya detox akan Ibu tahu kondisinya itu lain sekali, Bu. Ya seperti motor lah, tabulatornya kotor kita bersihin motornya tuh jalannya tuh kenceng gitu loh. ya, baik. Sebenarnya berapa kali sudah cukup, Bu? 3 kali atau? Nah, itu sih terserah sih. Kalau saya sih kepingin saya sehat terus ya saya jalanin terus gitu. Ya, baik. Ya, terima kasih, Bu. Bisa awet muda loh, Bu. Baik. Apakah sudah terjawab, Ibu? Oke, berarti. Baik, sebelumnya mohon izin karena kita keterbatasan waktu juga untuk ibu bapak yang pertanyaannya belum terjawab nanti bisa tanyakan di grup. Link grupnya sudah saya share di kolom komentar. Nah, untuk sesi terakhir, apakah dari narasumber ada mau menyampaikan penutup, kata-kata penutup bagi ibu bapak yang join Zoom pada malam ini? Terima kasih. Mungkin dari Bu Novita dulu. Pesan aja, jika ingin sehat, jalankanlah nabati, makan yang benar-benar yang punya energi matahari, jangan duit itu dikasih ke dokter untuk beli obat, tapi kita beli makanan yang sehat untuk diri sendiri. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Untuk Pak Tri, apakah ada kata-kata terakhir penutup? Ya, closing statement-nya kami yaitu usahakan makanan yang organik, ya. Jadi itu pasti nanti kita akan sehat ya. Sehat itu enak. Jadi saya sudah mempunyai filosofi kalau sakit saya ke rumah makan. Jadi bukan ke rumah sakit. Terima kasih. Terima kasih, Pak Tri. Untuk yang terakhir, Bapak Weda, silahkan untuk kata penutupnya. Terima kasih, Isna. Jadi malam ini apa yang kami share itu yang kami alami ya. Harapan kami itu biar nggak terjadi pada teman-teman ya. Jadi jangan sampai ada mengalami hal yang sama seperti kami yang alami sebelumnya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Weda, Pak Tri, dan Ibu Novita. Untuk teman-teman di Zoom sekalian, mungkin bisa berikan applause dulu. Jempolnya. Baik, sebelum terima kasih. Sebelum saya akhiri sesi Zoom kali ini, saya ucapkan terima kasih juga kepada 3 narasumber, Bapak Tri, Bapak Weda Sugama, dan Ibu Novita Huang sebagai narasumber kita pada malam ini. Sangat luar biasa sekali sharing sessionnya. Semoga Bapak Ibu di sini bisa menangkap insight-insight yang baru, yang mungkin belum dapat di luar sana, dan baru dapat di seminar kali ini. Gitu. Dan jangan lupa juga, kalau buat yang mau
tahu lebih dalam lagi tentang detox dan berpola makan nabati, bisa gabung ke grup. Dan juga saya infokan sedikit untuk Zoom kita akan datang. Isna bisa share screen, bantu. Oke, jadi akan ada Zoom selanjutnya dari rangkaian Pekan Nabati, itu di hari Rabu 29 Mei 2024 akan diadakan Zoom meeting bersama Bapak Tony Wijaya sebagai pemilik resto vegetarian di Jakarta. Mungkin sekian sesi Zoom kita pada malam hari ini. Kami mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap kata. Dan sekian Zoom pada malam ini, kami pamit undur diri. Terima kasih. Terima Selamat malam kasih. semuanya. Semua. Terima kasih Pak Weda. Pak Weda. Terima kasih semua. Terima kasih Selamat semuanya. malam. Selamat Sehat selalu, Tuhan berkati. Puji Tuhan, terima kasih. Terima kasih Pak Tri, Bu Tri. Ya, terima kasih Pak Tri. Sami-sami. Terima kasih. Halo, semua. Sabar. Sehat Bapak. Jauh-jauh Tiana. Sampai ketemu ya bulan Juni. Iya, Sampai ketemu. Terima kasih. Iya. Reuni nanti. Reuni. Iya, Pak Ahoy. Mari kita ketemu. Sampai ketemu Pak Tri, Pak Bu. Selamat malam, selamat beristirahat. Ya. Salam sehat semua. Salam sehat, terima kasih. Terima kasih Pak Tri. Sami-sami. Ya Bu. Keluar grup ya. Ya. Yes, Bun. Ada yang minta nomor HP nih, mau nanya tentang diet-diet. Mungkin bisa boleh dikasih lah. Linknya Nabati aja dikasih udah, supaya masuk ke Nabati. Jadi nanti Halo. banyak info di situ. Walau sudah. yang dari Australia Iya. jauh banget. Iya, mau tanya Bu, mau tanya untuk Hoi. Bali apa di Australia nih? udah di Bali Pak Weda. Oh, mantap. Sudah 2 malam. Ini mau tanya Bu Novita. Bu Novita kan untuk turunin berat badan. Kalau kita mau naikin berat badan bagaimana? Tulus. Iya. Saya orangnya tuh bakat Bu. Jadi makan apa aja dia pasti naik. Ini yang bahaya. Iya. Jadi kalau mau turunin saya susah. Makanya sekarang saya harus turunin. Turun. Kalau untuk naikkan ya makan terus Bu. Iya betul. Saya mau naikin Bu. Naikkan 60 kilo sekarang tinggal 54, 55 gitu. Banyak makan Pak, banyak makan. Ya sama 55 Pak Tri kan kehilangan 10 kilo juga beratnya. Nggak apa-apa, yang penting sehat. Iya, yang penting sehat. Tapi mukanya keliputnya ya kayak loyo-loyo gitu loh. Aja, Bu. Badan saya lagi ke Ibu. Pak Ahoy kurang ini. Pak Ahoy kurang ke pantai Pak. Ke pantai Pak, jalan-jalan kan besar tuh. Ayo, Enjim. Oh, enjim. Iya. Hai. Halo. Orang Medan. Jangan takut. Ya, Pak Pasti dapat laki-laki ntar. Mana Pak Tri? Tadi panen yang konjim tuh murni tuh. Oke, mantap. Iya, bening. Ini taruh di ranjang nih buat tidur. Keren. Jadi guling. Teman. Betul. Jadi udah lupa ngelonin bantal, ngelonin enjim aja sekarang. Iya begitu. Oke. Jadi kita reunian malam-malam ini ya. Iya.
Iya bener ya Mian. Tanggal 26 saya balik kemarin Pak Weda. Ya, 26. 27 baru baru Masih capek. mau main ke Ubud. pantesan grup sepi. Hari Minggu mau sama Pak Minto mau makan nasi Padang di kafe apa itu? Di orang Kafe yang Jepang baru itu. itu ya, Pagi. yang makan nasi ya. Padang yang baru yang di-share sama Koing, tahu itu? Iya, nasi Iya. Padang tapi semuanya vegan. Yang vegan ya. Betul. Ya, betul. Ya, Enak. 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 Minggu besok jangan lupa, hari besok jangan lupa. Narasumbernya keren, punya restoran. Yang Iya, dapat Oke. piala. Pak Tony. Pak Tony. Tapi jangan tulus juga. Pak Tony. Iya. Ya. Sehat terus. Besok ya tanggal 29. Apapun Besok. makanannya, apapun Besok. minum. Besok tanggal 29. Besok Ya, tanggal 29. Pas Ya. besok ya. Ayo. Ya. Oke. Baik. Semangat. Oke, sampai jumpa. Semangat. Ya, Dadah. sampai jumpa. Bye. Yuk. Ya, Bye. ya Pak Weda. Yuk. Sudah Pak jam. Weda, bye. Ayo, makasih. Ya, ya. Makasih Makasih semua. Terima kasih, Pak Fadli. Ya, bye-bye.